Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, balik lagi di podcast Sego seputar keco. Wah, udah lama nih kita nggak podcast Sego ya. Beberapa bulan ya teman-teman ya. Kali ini podcast lagi bersama Adel dan narasumber yang luar biasa, Tante Yuli. Selamat malam, Adel. Selamat malam, Tante. Gimana tuh kesibukannya sekarang tuh? Baik, seperti biasa. Sebelumnya saya memperkenalkan. Iya, kan belum banyak yang kenal. Tahu mungkin ya biasanya ya, wah ini Tante yang sering di ruang kesehatan. Tapi kan kalau tidak kenal lebih dalam maka tidak sayang ya tuh ya. Baik. Silahkan Tante Yuli. Perkenalkan, mungkin saudara-saudara semua sudah banyak yang tahu wajah saya. Nama saya Yuliani, lahir 4 Desember 67, suami saya Pak Antonius. Pekerjaan saya sehari-hari bekerja di Puskesmas Prambon. Alamat saya di Wirombiting, RT 2 RW 1 Prambon Sidoarjo. Saya dari lingkungan Salib Suci. Apa perlu telepon? Nomor telepon? Nanti mungkin di bawah sini ya. Ding ding. Kalau Salib Suci itu wilayah berapa Tante masuk itu? Kalau Salib Suci wilayah 4. Oh, wilayah 4. Mana alamatnya? Wilayah 4 dengan ketuanya Pak Ernis. Oh, jauh sana ya tuh ya? Ya, paling pinggiran, paling ujung. Lurus titik mana yang pacet ya tuh ya Pak? Oke, siap. Oke Tante, sebelumnya nih saya tanya, setahu saya Tante kan di sini juga sudah lama menjadi seksi di bidang kesehatan. Betul. Nah sekarang merambah lagi menjadi seksi difabel. Nah ini seksi yang baru ya gitu ya, baru tahun ini kan difabel itu ya. Betul. Bisa betul. diceritakan Tante, gimana kok bisa merambah juga di seksi difabel dan kok bisa paroki kita sekarang ada seksi difabel. Dan mungkin ada pengalaman-pengalaman sebelum menjadi seksi difabel. Ini kan kesehatan itu sudah lama ya Tante ya jadi seksi kesehatan gitu ya. Yeah. Bisa diceritakan tuh pengalaman-pengalaman yang seru atau yang bagaimana yang menyentuh hati kita. Pengalaman saya menggereja, saya itu kurang lebih 10 tahun di gereja Santa Monica itu sebagai seksi bidang kesehatan dan sampai sekarang. 1 tahun yang lalu itu saya ada mandat dari Santa Monica sebagai seksi bidang difabel sampai sekarang. Jadi puji Tuhan saya mendapatkan dalam 1 tahun 2 SK. Oh, 2 SK itu. Iya, betul. Jadi istilahnya kalau orang kerja itu nanti berkatnya double. Amin. Amin. Kan semakin banyak SK-nya kan berarti pahalanya semakin besar Tante. Betul. Amin. Amin. Terus Tante, kalau di seksi kesehatan kan kita tahu ya perannya gimana. Jadi kalau mungkin yang umum lah kita tahu kalau ada setiap kali ada misa atau pasca apa kan standby nih di ruang kesehatan. Nah, kalau yang difabel ini loh tuh, ini kan baru ya. Saya pun juga baru tahu kalau di tempat kita ini sekarang ada seksi difabel. Nah, untuk menjadi seksi difabel itu peran dan tugas-tugasnya itu ngapain aja sih tuh? Ya, sesi difabel ini kan baru berjalan di paroki kita itu kurang lebih 1 tahun. 1 tahun ini. Nah, sedangkan peran sendiri dari seksi difabel dalam gereja itu sangat penting, ya, yaitu mendukung kaum difabel agar dapat merasakan. Jadi kaum difabel itu bisa merasakan kebersamaan, dihargai, dilibatkan dalam pelayanan gereja. Itu peran kita sebagai seksi difabel. Sedangkan tugas yang kita laksanakan
yaitu secara umum memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan kepada pihak yang memerlukan, baik secara langsung maupun melalui komunikasi, khususnya pada kaum difabel. Gitu. Jadi begitu, tugas istilahnya adanya segi difabel itu peran utamanya itu tadi ya, ya. Iya, jadi betul. kalau ada yang difabel itu istilahnya bisa apa ya? Bukan terlihat ya, apa ya? Perannya lebih ada gitu ya. Kan selama ini kan kita lihat jarang ya ada teman-teman difabel yang istilahnya aktif atau gimana gitu ya. Jadi salah satunya adanya seksi difabel itu tadi itu juga memajukan teman-teman yang ada difabel. Nah, ini nih yang saya mau tanya. Kalau difabel itu kan umumnya nih, kalau saya sendiri juga tahunya nih, difabel itu adalah teman-teman yang kayak yang nggak bisa, maaf ya, ada duduk di kursi roda atau gimana. Kita tahunya gitu karena apa sih, di tempat-tempat ibadah atau apa kan ada jalannya khusus teman-teman difabel. Nah, betul. Saya mau tanya ini, emangnya kalau difabel, yang tergolong difabel itu hanya teman-teman yang nggak bisa kayak berjalan gitu, atau ada tergolong lain-lain tuh difabel, ada banyak macamnya maksudnya gitu. Karena kan secara umum kita tahunya kan cuma yang teman-teman yang duduk di kursi roda gitu aja. Iya, betul. Ya Mbak Adel, memang dalam kaum difabel itu memang banyak penggolongannya sebenarnya. Tidak hanya yang terlihat dari Mbak Adel, ya orang-orang seperti itu aja. Sedangkan orang-orang yang tergolong difabel itu meliputi mereka yang mengalami keterbatasan. Jadi yang dikatakan, oh ternyata difabel itu bagaimana? Itu yang mengalami keterbatasan. Orang-orang yang mengalami keterbatasan atau gangguan pada fungsi tubuh, pikiran atau panca indera. Jadi mereka mengalami keterbatasan dari panca indera, dari fungsi tubuh atau dari pikiran. Salah satu contoh misalnya ada disabilitas fisik. Jadi mereka itu di fisik keterbatasan gangguan gerak. Misalnya pada saudara-saudara kita yang maaf ada kecelakaan akhirnya diamputasi atau dalam tubuhnya itu, dalam anggota tubuhnya itu salah satu dihilangkan, contohnya diamputasi. Atau mereka yang lumpuh, baik mulai dari lahir atau dari sesuatu hal. Bisa juga dari kelainan tulang. Kadang-kadang difabel itu secara umum itu orang-orang itu yang kebanyakan itu terlihatnya itu hanya kelainan tulang. Misalnya dari lahir tidak bisa jalan atau kakinya kecil, itu dari tulang. Oh gitu. Terus bentar, saya cut bentar itu ya. Berarti yang misalnya nih yang awalnya kita baik-baik saja terus kecelakaan, terus kayak penjelasan tante tadi diamputasi, itu juga masuk difabel itu ya? Masuk difabel. Karena saya kira itu kayak difabel itu yang memang kita ada keterbatasan dari lahir. Berarti kalau yang misalnya ada di tengah-tengah kayak gitu tuh juga termasuk salah satu golongan difabel. Iya, termasuk difabel. Kalau memang dulu itu dikatakan itu memang sejak lahir, tapi karena perkembangan ilmu, perkembangan zaman, sehingga dari seseorang yang mengalami keterbatasan itu sudah dianggap sebagai difabel. Oh, iya, gitu. Soalnya kan kita secara umum taunya kan yang memiliki keterbatasan sejak lahir gitu loh tuh ya. Jadi kita baru tahu ya, ini ilmu baru ini buat kita ya ternyata ya. Jadi difabel itu nggak hanya buat teman-teman yang mungkin memiliki keterbatasan semenjak lahir, tapi kalau di tengah-tengah kayak kita ada amit-amit ada kecelakaan atau apa dan fungsi tubuhnya ada yang
berkurang itu juga termasuk difabel. Termasuk difabel. Terus selain itu tuh, golongan lain-lainnya? Ada juga disabilitas itu yang intelektual. Jadi keterbatasan pada kemajuan untuk berpikir. Jadi keterbatasan kemajuan berpikir, contohnya Down syndrome itu yang biasanya itu yang dari sejak lahir Mbak Adel. Karena dia lambat untuk berpikir. Ada juga disabilitas sensorik, yaitu dari panca indera. Misalnya tunarungu, tunawicara, tunanetra, itu termasuk disabilitas sensorik. Terus ada juga sekarang itu yang dikatakan disabilitas mental psikologis. Jadi contohnya itu pikiran perilaku seseorang, emosi seperti depresi. Emosi depresi itu sudah termasuk difabel. Karena dia tidak bisa menguasai diri sehingga ada keterbatasan tadi. Karena dia tidak, kalau seseorang tidak bisa menguasai berarti dia mempunyai keterbatasan atau gangguan bipolar. Bipolar masuk? Masuk. Kalau gangguan bipolar itu masuk disabilitas mental. Ya. Dan ini sering terjadi pada terutama pada keluarga yang sudah berumah tangga dan pada anak-anak remaja. Ini biasanya sering terjadi. Kenapa di bidang seksi difabel itu harusnya ada petugas yang berkompetensi di psikologis. Karena memang di sini kebanyakan difabel zaman era sekarang itu banyak yang dari psikologis. Nah ini Seperti baru tahu itu, kayak Mbak gitu. Nah, kayak teman-teman yang suka overthinking, kalau orang sekarang bilang OVT ya namanya ya. Nah itu hati-hati ya. Itu sudah mengarah ke difabel mental. Nah ini ya iya sih ya butuh ya orang kayak psikologi ya, karena kan anak zaman sekarang, anak zaman now itu kadang kan dikit-dikit wis overthinking terus akhirnya depresi. Nah, itu. Tapi kalau yang mohon maaf tuh, yang kita gangguan mental kayak yang udah masuk di rumah sakit jiwa itu juga termasuk difabel. Termasuk difabel di saat dia belum bisa memenuhi kebutuhannya atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Berarti dia itu masih memerlukan orang lain. Berarti dia itu masih punya keterbatasan untuk hidupnya itu sudah masuk difabel. Gitu. Nah terus kalau kayak apa ya penyakit dulu tuh cerebral gitu loh tuh, cerebral palsy ya namanya tuh. Iya. Itu apakah termasuk difabel atau enggak tante? Enggak, itu kalau cerebral palsy itu bukan termasuk, itu hanya gangguan dari suatu penyakit. Dari penyakit sendiri, bisa juga macam-macam dari walaupun toh pemicunya itu dari stres atau dari bekerja yang terlalu terforsir itu, tapi itu belum masuk difabel karena hanya gangguan pada salah satu kesehatan pasien tersebut. Selain itu, apakah ada golongan lain? Nah, ini loh, saya baru tahu ternyata penggolongannya itu banyak banget. Banyak sekali. Itu tadi yang saya kaget adalah ada difabel mental itu tadi loh tuh. Saya baru tahu loh kalau ada itu. Taunya kan difabel adalah teman-teman yang istimewa itu tadi ya. Berarti kalau yang itu ada mental juga. Nah, itu tante, saya tanya, untuk kayak tante sekarang kan masuk di seksi difabel. Nah, tantangan-tantangan untuk teman-teman yang masuk difabel itu apa aja sih? Apalagi dalam kehidupan menggerejanya gitu loh. Tantangan ya. Apalagi ya mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar gitu lah. Betul. Memang dalam difabel itu banyak sekali, kaum difabel itu banyak sekali tantangan-tantangan baik dari segi kesehatannya maupun dari segi lingkungan. Jadi tantangan kaum difabel itu dalam gereja itu bisa dari keterbatasan
aksesibilitas kaum difabel itu. Terus keterbatasan kesempatan, itu suatu tantangan. Terus hambatan sikap juga, hambatan lingkungan dan hambatan keluarga. Misalnya keterbatasan aksesibilitas, misalnya kalau di gereja ada kaum difabel, tapi di gereja itu belum mengupayakan, misalnya di gereja kita kan banyak tangga yang naik turun, padahal kalau orang difabel fisik itu kan tidak bisa. Betul. Jadi itu salah satu hambatan juga. Terus tidak ada parkir kita itu untuk khusus kaum teman difabel, ya. karena kita punya parkir jauh dari gereja, sehingga kaum difabel ini sulit untuk menjangkau di depan gereja, karena pada umumnya mereka itu turunnya ya harus di depan gereja, jadi tidak jauh untuk berjalan. Terus hambatan juga dari, misalnya hambatan dari keterbatasan kesempatan. Jadi kurangnya kesempatan kaum difabel ini untuk menerima komuni. Terutama dalam gereja kita, karena memang baru terbentuk 1 tahun ini. Misalnya gimana tuh kalau hambatan kayak penerimaan komuni itu? Nah, tidak ada pembelajaran khusus teman-teman untuk difabel atau kayak gimana? Tidak, hambatannya itu karena kita kurang kerjasama dari seksi difabel ini. Saat ini belum terlaksana kerjasama antara seksi atau bidang yang lain, misalnya bidang liturgi, terus ketua lingkungan. Kalau kita itu bekerja sama dengan ketua lingkungan, misalnya ketua lingkungan itu melaporkan ke seksi difabel, kalau oh ini ada dari lingkungan kami itu ada difabel, ada kaum difabel yang tidak bisa datang untuk ke gereja dalam keadaan tertentu. Lah ini kita sebagai pastoral gereja itu ya kita mengupayakan bagaimana caranya si kaum difabel itu bisa menerima komuni itu, karena hak mereka itu ya sama dengan kita ya. Jadi kebersamaan bisa diterima, mendapatkan apa yang kita dapatkan juga, merasa dihargai. Seperti itu untuk yang komuni. Atau bagi mereka yang memang sudah dewasa tapi karena belum komuni ada apa, itu kan sebenarnya kita sebagai pastoral juga mendukung atau memotivasi dari keluarga, dari ketua lingkungan, dari semua seksi itu untuk membicarakan hal tersebut, karena ini suatu tugas kita juga. Seperti itu. Lalu terus kayak itu kan sudah hambatan-hambatan dari luar. Kalau menurut Tante nih, hambatan ini yang paling utama adalah hambatan dari keluarga. Nah, betul. Saya kadang itu mikir gini ya Tante ya, kita juga nggak merasakan apa yang mereka rasakan, karena kita tidak nggak memiliki apa ya permasalahan yang mereka tapi kan kadang ada ketakutan tersendiri dari keluarga, takutnya pas dibawa ke gereja. Ini loh tuh pandangan orang tuh. Kadang kalau kita ada melihat yang teman yang istimewa itu pandangannya kayak gimana gitu loh tuh. Nah, menurut Tante itu apakah itu juga termasuk hambatan yang memang utama, itu salah satu hambatan. Makanya kita tidak boleh mendiskriminasikan kaum difabel, baik dari sikap, dari pandangan, itu dari segi luar itu terhadap umat, begitu juga terhadap keluarga. Kadang-kadang keluarga itu sering tidak menerima dan pada akhirnya menyembunyikan kurang keterbukaannya terhadap kita
itu yang sangat-sangat menghambat karena di sisi kita tidak bisa bekerja karena kita tidak bisa menemukan sasaran yang ada. Seperti itu. Padahal kaum difabel itu sangat-sangat mengharapkan dari pelayanan kita. Kepedulian kita kepedulian juga kita buat mereka. ya kan kepedulian mungkin kita. Kalau teman-teman difabel itu kalau kita peduli, kita peka terhadap mereka, mungkin bisa jadi hal yang baik bagi mereka juga itu ya. Mungkin bagi kesehatan lah, entah nantinya ada kemajuan apa atau apa gitulah ya. Jangankan teman-teman difabel, orang tua yang sakit aja kalau dikurung di rumah aja kan kesehatannya makin menurun. Beda lagi kalau kita sering ngajak ngobrol, apa kan bisa meningkat. Nah itu terus menurut Tante kalau terhadap pandangan orang lain terhadap teman-teman difabel itu gimana tuh? Soalnya kan ya nggak memungkiri ya tuh ya. Kadang kita sendiri kalau ada yang sedikit nyeleneh kan kita pandangannya itu kayak kepo gitu. Nah menurut Tante itu kayak gitu-gitu tuh. Kan itu juga hambatan besar ya. Iya, itu hambatan besar. Jadi usaha kita memotivasi bagi umat itu untuk menghargai kaum difabel. Jadi ya itu tadi. Jadi kita itu harus memperlakukan mereka itu sama dengan kita, sama dengan yang lain. Jangan membedakan. Misalnya karena memang kadang-kadang itu membuat kerisuan atau membuat rame atau membuat istilahnya itu pandangan kita itu akan berubah dan itu tolong itu apa ya kasarannya orang Jawa itu diabaikan. Jadi dianggap itu hal yang biasa dan itu jangan ditengok karena dia pasti akan merasakan hal yang tidak nyaman bagi mereka. Nah, kita sebagai pendampingnya, kita yang akan turun tangan untuk menenangkan. Karena tugas kita juga kan menjaga lingkungan, menjaga ketenangan mereka, menjaga keselamatan mereka, menjaga kesehatan mereka. Seperti itu, Mbak Ade. Iya, memang sih saya pernah ini dikirimi Koko Sandi nih, salah satu podcast juga membicarakan tentang teman-teman yang difabel. Itu ada salah satu YouTuber yaitu ya Koko Sandi ya. Ya YouTuber itu dia punya sekolah khusus teman-teman difabel, tapi sekolahnya namanya sekolah normal. Dan ada seragamnya namanya itu seragamnya itu ada tulisannya aku normal dan aku bahagia. Nah, kayak gitu kan bisa menjadi motivasi buat kita. Mereka itu bukan kurang gitu loh. Tapi mereka itu juga kayak kita gitu loh. Tapi mereka itu lebih istimewa sebenarnya. Kadang kalau saya lihat ya Teh ya, ada beberapa teman-teman difabel gitu. Salah satu juga ada di lingkungan kita ini ya. Saya sebut ya Pak ya. Ada Mas Edo itu kemarin itu sampai ada misa di sini, ada kunjungan dari uskup, terus dia juga misa-misa di Surabaya, misa difabel itu ya. Dia juga maju. Nah, terkadang saya sendiri lihat itu teman-teman difabel itu sebenarnya itu ya, mereka itu lebih pandai daripada kita yang sebenarnya malah kita yang kurang gitu loh. Kalau saya lihat, saya sendiri lihat kadang itu saya insecure loh, teman-teman yang istimewa ini loh sebenarnya itu mereka bisa, cuman mungkin dari kita sendiri itu kurang adanya kepekaan atau kepedulian terhadap mereka gitu ya. Iya betul. Jadi kan ya itulah salah satu mungkin saya bisa bicara bahwa untuk semua teman-teman atau semua umat bahwasanya jangan memandang teman-teman difabel itu adalah orang yang mungkin orang yang aneh atau apa ya, tapi anggaplah mereka itu adalah orang yang normal sama seperti kita gitu loh. Jadi kalau dengan adanya seperti itu kan mungkin bisa membuat mereka merasa oh aku ternyata diterima di sini, dan untuk keluarganya memiliki difabel itu juga nggak merasa kayak gak enak kalau mau bawa ke gereja atau bawa keluar gitu ya. Kadang-kadang soalnya pandangan orang yang membuat kita sendiri tuh malu gitu untuk membawa keluarga kita yang ada difabel gitu ya Teh ya. Nah terus Teh, apa sih upaya-upaya
di gereja khususnya di paroki kita ini untuk Yeah. mengupayakan memberikan bantuan kepada kaum difabel, termasuknya itu upaya untuk adanya Yeah. tantangan-tantangan tersebut gitu. Ya, jadi upaya kita, upaya kami sebagai seksi difabel untuk menangani kaum difabel, misalnya ada kita mempunyai kaum difabel yang keterbatasan dengan fisik. Jadi pemenuhannya ya itu tadi, gereja harus ya bukan harus sih, sebaiknya menyediakan tempat jangkauan para kaum difabel ini bisa masuk di gereja dengan selamat. Upayanya. Terus ada dukungan juga dari keluarga. Ada dukungan dari keluarga, jadi menceritakan apa keluhan-keluhan pada kaum difabel melalui bidang difabel tadi, Jadi bidang seksi. keluarga juga harus mulai terbuka ya, Teh, ya. Terbuka, betul, terbuka. Jadi kita itu mengetahui apa sih kebutuhannya mereka. Kalau kita mengetahui kebutuhan mereka, sehingga kita otomatis nyambung apa yang dia butuhkan. Seperti itu. Terus pelayanan, misalnya ada sesi liturgi untuk ikutlah bergabung dengan kita, terutama biasanya OMK deh ini yang biasanya lebih apa ya, lebih chemistry untuk mendatangi seperti itu. Jadi mereka itu kan dianggap lebih bersahabat. Nah, ini nih buat teman-teman OMK nih. Siapa tahu sebentar lagi OMK ada kunjungan ke karena teman-teman kemarin difabel. saya melihat dan saya itu ingin belajar ke difabel gereja lain. Kenapa mereka itu bisa mengadakan misa, ada tempat khusus untuk kaum difabel. Dan kaum difabel ini bisa dilibatkan, misalnya untuk mengambil kolekte atau ada persembahan itu. Nah, ternyata salah satunya peran dari OMK juga di situ. Makanya, wah ini memang saya harus berkolaborasi dengan OMK juga. Seperti itu. Ah, boleh nih, ayo. Ketua OMK atau pembina OMK. Nah, ini sudah diajak collab sama seksi difabel. Nah, siapa tahu kan kita juga yang muda-muda ini kan generasi gereja, siapa tahu bisa membantu kaum difabel gitu ya. Tapi gereja kita sekarang baru keren tuh. Kemarin cuma ada satu sisi untuk teman-teman kaum difabel ya, sebelah kiri kalau kita mau keluar ini. Sekarang sebelah kanan juga ada. Nah, itu. Siapa tahu sebentar lagi tuh ada seat juga, tempat untuk teman-teman difabel mungkin yang memakai kursi roda. Nah, ada disediakan tempat gitu. Mungkin terus ada tempat duduk khusus untuk teman-teman kaum difabel. Nah, itu kan ya siapa tahu setelah podcast ini, nah ada kayak gitu kan juga keinginan dari seksi difabel kan juga bisa terpenuhi. Nah, itu. Terus ada lagi nggak tuh? Harapan saya dari seksi difabel untuk gereja. Oh, nanti aja kalau itu, nanti aja kalau gitu. Itu poin terpenting adalah nanti itu. Oke, kita tadi udah ngomongin banyak hal. Nah, ini saya mau tahu di paroki kita nih. Nah, untuk teman-teman difabel itu apakah banyak atau gimana tuh? Kira-kira nih kalau sepengetahuan Tante nih kira-kira udah ada berapa orang sih tuh di paroki kita sebenarnya ya? Nah, sebenarnya dalam pandangan saya itu sebenarnya kurang lebih ada 8 sasaran. Dari mereka itu ada yang tunawicara, ada yang disabilitas fisik, ada yang disabilitas intelektual maupun disabilitas mental. Tapi bagaimana saya untuk membuka ini, yang saya itu perlu
kolaborasi dengan yang lain. Karena saya bekerja sendiri, nah otomatis ya kurang dipercaya. Walaupun saya sebagai seksi difabel kurang dipercaya. Nah, di situ nanti akan timbul kata-kata yang kurang enak didengar, baik dari saya sendiri maupun dari umat, seperti itu. Jadi harapan saya sebagai seksi difabel itu tadi untuk bekerja sama, untuk kebersamaan, menciptakan gereja kita itu jadi ramah, baik untuk ramah dan inklusif, baik untuk umat, terutama untuk kaum difabel. Gitu. Iya sih itu. Ada nggak sih itu kayak keinginan kayak di paroki-paroki, khususnya di paroki Surabaya kan sudah ada misa khusus kaum difabel, itu kayaknya rutin ya tuh ya itu ya. Betul. Ada rutin, terus ya petugasnya juga teman-teman difabel. Terus juga ada juga itu saya tahu itu ada pembelajaran bahasa isyarat. Apalagi khususnya buat kita ini yang mau belajar bahasa isyarat juga, karena seperti yang saya lihat itu di beberapa tempat itu kayak tahu saya di Malang itu, bahkan di Malang itu di CFD-nya itu ada pembelajaran bahasa isyarat. Jadi teman-teman difabel itu ngajak for free gitu loh ngajari, karena kan itu tadi ya ada beberapa rumah makan dan apa sudah memperkerjakan teman-teman difabel gitu loh. Jadi kita mungkin harapan kita semua kan meskipun mereka difabel kita juga bisa ngobrol dengan mereka. Nah, kita juga yang kita normal gini bisa juga belajar gitu loh tuh. Karena kan kalau saya rasa bahasa isyarat itu sangat penting sulit. Nah, sangat sulit juga. Tapi juga ya meskipun agak susah tapi kan kita juga butuh ya, karena kita juga pengen ngerangkul khususnya ya itu tadi OMK kan banyak teman-teman difabel itu kayak di Surabaya itu ternyata itu tuh masih muda-muda. Nah, kudune kan yo amit, mereka juga bisa lah masuk di OMK gitu. Kita juga bisa menerima gitu. Nah, pengen nggak sih itu ada pengadaan kayak gitu tuh? Iya, memang kita dari seksi difabel itu ingin bahwa di Santa Monica itu ada yang bisa yang namanya pemandu visual itu. Jadi kita sendiri kalau mau belajar itu sebenarnya bisa. Tapi alangkah baiknya kalau Santa Monica ini punya khusus pemandu visual yang khusus untuk gereja kita. Pada khususnya, umumnya bisa untuk di luar. Karena hambatan saya juga di seksi ini ternyata kita itu punya kaum difabel tunawicara, tapi saya kebetulan nih Mbak Adel, saya kan sesi difabel kan sama Mbak Ratna dari lingkungan Leonardus, sama-sama tidak bisa bahasa isyarat. Iya, sama-sama tidak bisa sebagai pemandu visual. Jadi kita itu hanya diem-diem aja, malah kita tuh malah ketawa-ketawa saat kita ada misa di keuskupan sama Bapak Uskup, si kaum difabel itu ngajak foto kita itu seperti dia itu menyatukan ke kita itu menandakan huruf love itu loh. Dia separuhnya love, kita separuhnya love. Karena kita tidak tahu maksudnya kita hanya ketawa-ketawa. Saat dia nunjukkan tangannya, kita hanya memegang tangannya. Nah, itu kan sangat-sangat kita itu ngehnya itu selesainya. Oh iya ya, berarti tadi itu maunya seperti itu. Kok seandainya kita itu bisa bahasa visual tadi, mungkin kita akan chemistry, apa yang dia mau kita pasti mengerti. Tapi keren loh tuh, saya lihat di beberapa kali ada siaran misa difabel itu teman-teman bisa bahasa visual itu keren. Bahkan ada yang kapan hari ada acara apa ya mungkin ya lupa, ada di paroki mana itu bikin acara, nah itu
mengundang penyanyi dari mana itu teman-teman yang bisa bahasa visual itu mereka juga memperagakan nyanyian tersebut dalam bahasa isyarat. Jadi teman-teman difabel itu bisa ngerti gitu loh, keren. Nah, barangkali di sini ada gitu, saya juga daftar tuh. Nah, keren loh, saya juga pengen tuh bisa kayak gitu tuh. Karena memang apa ya? Pengen bisa komunikasi sama mereka, pengen apa? Bisa kok saya bahasa isyarat dikit-dikit. Saya cuma bisa terima kasih tuh. Sama-sama. Lah itu bisa saya. Nah, oke Tante. Tadi kan sudah ada keinginan dari seksi difabel kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang sudah diwujudkan dari paroki kita, khususnya dari seksi difabel terkait untuk kayak teman-teman difabel lah, menyamaratakan dengan kita lah, karena kita juga sama-sama manusia. Nah, jadi hak asasi teman-teman difabel juga apakah sudah ada yang terwujud di sini gitu? Untuk saat ini memang sudah ada yang terwujud itu, yang salah satunya itu Eldo. Ya, Mas Eldo ya, itu keren itu. Itu Mas Eldo itu saya tuh sampai apa ya, saat ikut misa itu sampai tercengang, sampai nggak terasa itu air mata itu tahu-tahu sudah ndrodo sendiri. Dengan keterbatasannya dia seperti itu, ternyata dia itu bisa menunjukkan hal-hal yang tidak pernah ditunjukkan kita yang tidak terbatas. Salah satunya dia itu sebagai memberikan persembahan. Terus dia sebagai sambutan karena waktu di HKY itu kan ada misa. Eldo yang memberikan sambutan, mengatasnamakan Santa Monica Krian. Wah, luar biasa. Itu sebenarnya suatu kebanggaan bagi kita. Nah, kayak gini kan dari Kakak Eldo kan bisa mencontohkan buat teman-teman difabel lain, khususnya di paroki kita itu, bahwa apa ya, kayak keterbatasan kita itu bukan menjadi tantangan gitu ya. Nah, saya tahunya Eldo juga dulu pernah jadi satu lingkungan tuh. Nah, Mas Eldo sendiri tuh juga, setahu saya tuh dia tuh juga bekerja di perusahaan normal tuh gitu. Jadi bersama teman-teman yang normal gitu. Nah, untuk kisah yang lebih panjang tentang Mas Eldo, nah nanti di podcast selanjutnya kan. Ada nanti lanjutannya tuh. Nanti akan bertemu dengan Mas Eldo ya pastinya. Nah, Tante, tadi sudah saya tanya untuk tantangan di gereja. Nah, tantangan dari seksi difabel sendiri apa tuh? Khususnya ini saya kan hadirnya sekarang Tante. Tantangan yang selama ini sudah 1 tahun ya, Teh ya? Sudah 1 tahun. 1 tahun ini, apa sih tantangannya tuh, Tante? Sebenarnya. Mungkin kalau awal-awal saya tanya, kalau awal-awal Tante diajak diutus menjadi seksi difabel itu gimana tuh? Sebenarnya saat saya dikatakan, Bu, nanti jadi seksi difabel, saya itu tercengang juga. Karena yang saya tahu kalau di seksi difabel itu biasanya yang pertama itu orang-orang yang berkompeten dalam psikolog. Karena dia lebih mengerti untuk itu. Itu awal-awalnya itu. Terus karena ini sudah apa yang dikatakan Tuhan, ya sudah saya jalani sebisa saya sesuai dengan talenta yang saya tangani saat ini, saya punyai saat ini. Itu. Nah, sedangkan tantangannya itu sangat berat, Mbak Adel. Awalnya, saya tuh mikir gini, bisa nggak ya saya itu nanti melakukan tugas saya sesuai harapan gereja, terutama sesuai harapan keuskupan. Karena ini rasanya ini hal-hal yang saya temui sangat-sangat sulit. Sepertinya saya kok kurang kompeten dalam bidang ini gitu. Jadi itu supaya saya lakukan aja.
pertama saya mengambil langkah, yaitu tantangannya itu ya, saya tuh mikir, waduh apa ya, terus ternyata saya mencoba pendekatan sedikit itu ke teman-teman. Nah ternyata muncul lah, ternyata salah satunya kurang diterimanya keluarga. Jadi kita datang sebagai seksi difabel, ternyata dari keluarga mengatakan ini. Dari jadi kesimpulan, gitu ya, dari kesimpulan semuanya itu tidak menunjukkan keterbatasan dari anak tersebut. Padahal secara fisik sudah terlihat dan sudah nampak. Berarti tante itu juga itu ya, Teh? Mulai dari diutusnya menjadi seksi difabel juga sudah mulai itu ya, mengunjungi teman-teman. Mengunjungi, salah satu ada, ini sepertinya Kak masuklah dalam golongan difabel. Nah, itu kita pelan-pelan datang. Mohon maaf Tante, taunya Tante kalau di keluarga ini ada teman yang memiliki keterbatasan itu dari mana tuh? Atau dari keluarganya sendiri? Atau kalau yang tidak diterima keluarga kan otomatis kan taunya bukan dari keluarga nanti ya? Nah itu apakah dari pihak ketua lingkungan atau umat di lingkungan tersebut? Atau ada memang ada di gereja sini sudah ada sensusnya mengenai teman-teman difabel? Iya, sebenarnya kita itu sudah meminta untuk meminta ketua lingkungan untuk mendata, tapi hasilnya nihil. Terus saya itu karena saya sebagai seksi mungkin saya itu belum bisa untuk bekerja sama dengan ketua lingkungan karena kendala yang tidak diterima keluarganya. Saya secara pribadi diam-diam itu pendekatan, tapi saya tidak menjustis mereka itu sebagai difabel. Saya itu hanya menginginkan keakrabannya dia sama saya dulu. Nah itu nanti saya akan masuk sebagai sasaran, saya nanti masuk dalam keluarga bahwa ini loh sebenarnya kebutuhan dalam keluarga itu, terutama kaum difabel. Karena kalau kita langsung datang, ujuk-ujuk sebagai saksi difabel, itu pasti mereka sangat-sangat kurang berkenan. Karena kan banyak yang juga mungkin, yaitu tadi loh mereka bukan sengaja menutup diri bahwa ada keluarganya yang memiliki keterbatasan, tapi kan juga itu takutnya nanti pas terus pandangan orang lain itu tadi. Iya kan ya. Jadi kembali lagi dari kita juga sendiri ya. Terus ya itu loh Bapak Kaling, mungkin kalau ada umatnya nggak usah sungkan, nggak usah malu atau nggak usah takut ya bisa datang ke Tante Yuli sama siapa tuh? Mbak Ratna dari lingkungan Leonardus. Nah kalau Tante Yuli kan selalu ada setiap Sabtu dan Minggu, setiap Sabtu dan Minggu bisa dikunjungi di UKS ya. Oke Tante, mungkin tadi Tante sudah ngomong bahwasanya dari Kaling sendiri hingga saat ini bisa dibilang nihil lah ya, gitu ya, untuk pendataan teman-teman yang difabel. Nah, apakah dari paroki sendiri, khususnya seksi difabel ini, apakah sudah ada upaya untuk sosialisasi tentang golongan-golongan difabel tadi? Karena ya mungkin dari umat atau khususnya Kaling sendiri tuh berpikirnya kayak Adel tadi, difabel itu teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik yang dari lahir atau yang apa gitu, dan ternyata kalau difabel itu ada golongannya kayak gini, bahkan teman yang habis kecelakaan mungkin harus merelakan salah satu indranya atau gimana, itu juga termasuk difabel gitu. Mungkin keterbatasan pengetahuan tentang difabel tersebut, makanya mungkin para Kaling berpikir difabel yang kayak gini gitu aja. Mungkin kalau apakah sudah ada sosialisasinya gitu? Untuk sementara memang belum ada sosialisasi ke Kaling bagaimana golongan-golongan difabel. Nah, kemarin itu saya
mencari info-info ke teman-teman uskupan, teman-teman yang ada di keuskupan maupun dari kevikepan yang lain, itu yang termasuk golongan difabel itu bagaimana. Nah, ternyata itu baru saya menyadari, oh mungkin ini karena Kaling tidak mengetahui bagaimana sih yang dikatakan tergolong difabel itu, sehingga tidak ada laporan ke bidang difabel. Nah, dengan adanya ini harapan saya mempunyai keinginan untuk mensosialisasi, salah satu upaya mensosialisasikan golongan difabel atau sekedar pengetahuan difabel itu bagaimana, golongannya itu bagaimana, dan mungkin di situ nanti ada titik temu bagaimana kita bisa menemukan kaum difabel di paroki kita. Nah, ya itu tadi. Ya, siapa tahu mungkin dengan pengetahuan ini atau dari adanya podcast ini, nah jadi umat dan kaling-kaling itu tahu, oh ternyata difabel itu kayak gini gitu ya kan. Tapi juga mungkin saya rasa butuh sih untuk sosialisasi, karena mungkin nggak semua umat di-sharekan tentang podcast ini ya tuh ya. Nah, siapa tahu setelah adanya pengetahuan tentang golongan difabel ini, jadi banyak data tentang umat-umat yang tergolong difabel itu tadi. Nah, mungkin kalau sudah banyak kan, siapa tahu keinginan-keinginan dari seksi difabel itu bisa terlaksana di sini. Misalnya ada tempat tersendiri untuk teman-teman kaum difabel, mungkin yang ada pakai kursi roda dan ada bangku sendiri. Terus ada apa itu, teman-teman yang bisa bahasa isyarat, bahasa visual. Nah, itu kalau yang itu ya, berarti kan setiap golongan ada treatnya sendiri lah ya, gimana. Nah, kalau saya mau tanya satu tuh, kalau teman-teman yang tergolong difabel yang kayak apa namanya, Down syndrome, nah itu kalau treatmentnya sendiri gimana tuh? Kalau misalnya kalau kita yang tunawicara, tunarungu ada yang bahasa isyarat, terus kalau yang fisik ada tempat tersendiri. Nah, kalau untuk yang teman-teman Down syndrome tuh? Karena memang kita itu dengan keterbatasan pendamping, jadi dalam kriteria Down syndrome itu tetap kita samakan dengan kaum difabel yang lain, karena dalam menggereja, di gereja saat komuni itu tetap dalam satu tempat yang sama. Salah satu, kalau memang misalnya sebenarnya Down syndrome itu tidak membutuhkan bahasa visual, karena dia sudah mengerti. Tapi karena kita tidak istilahnya itu tidak menyendirikan juga. Jadi nanti kalau disendirikan malah kurang baik dari segi pandangan yang lain. Jadi dikatakan semua di dalam lingkup kaum difabel, pertama ya harus mengerti bahasa visual, baik itu difabel fisik maupun hanya karena gangguan fisik, mental, Down syndrome atau emosional, itu tetap sama perlakuannya. Soalnya kan kadang kita nggak semua sih, tapi kadang kan kita yang tahu kan, kadang teman-teman yang memiliki Down syndrome itu ada kayak misal nih kalau dengar suara keras dia sampai teriak, nangis, atau ada yang misalnya nggak bisa anteng lah teman-teman kayak gitu, muter duduk lagi. Nah itu kan kita perlu pendekatan khusus. Betul, gitu ya jadinya. Jadi bagi mereka anak-anak yang Down syndrome itu dengan cara kita, misalnya anak ini rasanya tidak tenang, kita sebagai pendamping kita mendekati anak tersebut, pasti dia tuh karena dia itu sudah chemistry sama kita, sudah nyambung. Kadang-kadang hanya kita deketi aja dia sudah tahu apa yang dimau pendamping itu. Oh, ini sepertinya
saya harus tenang. Dia dengan tidak sengaja itu sudah tenang sendiri. Dan itu memang sudah saya lihat waktu di keuskupan. Oh, ternyata seperti itu. Ya, gitu. tapi kan juga nggak semua orang ya bisa melakukan pendekatan seperti itu. Itu kadang kan ada sing gerusa-gerusu. Mungkin kalau keluarga, kalau di rumah kan, kalau tantrum, istilahnya tantrum misalnya dibiarin. Nah, tapi kalau dibawa ke gereja kan nggak mungkin ya, toh tantrum dibiarin. Kan kita juga mungkin ada pendekatan khusus bagi mereka. Gitu. Memang ada pendekatan sendiri dengan cara yang baik tadi. Jadi kita tidak seperti Mbak Adel yang bilang kalau dia tantrum kita juga menghadapi dengan tantrum, itu enggak. Ya kita harus dari hati lah. Ya itu tadi kita kembali lagi kasih kita yang kita tunjukkan ke mereka. Bahwa saya juga ngasihi mereka, pasti dia juga mengasihi kita. Bener-bener. Soalnya kan kadang itu pandangan orang lain kalau ada teman-teman difabel mungkin ada yang tantrum kan langsung risih. Aduh, mbok nang ndi sih? Anake siapa sih? Nah, itu kan gak menutup kemungkinan kadang kan kita sendiri juga kayak gitu kalau gemes gitu kan ya. Oke Tante, sebelum menutup podcast ini ada satu, bukan pertanyaan sih. Saya bilangnya harapan. Harapan dari seksi difabel sendiri untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan, khususnya di paroki kita. Harapan-harapan Tante apa sih di paroki kita ini, khusus untuk kaum difabel? Ya, saya sebagai seksi difabel mengharapkan adanya keterbukaan dari keluarga yang mempunyai anggota difabel. Terus saya juga mengharapkan kerjasama dan dukungan dari semua seksi. Mengharapkan juga fasilitas. Fasilitas apa itu? Jadi fasilitas untuk kebutuhan fisik. Itu misalnya ada tempat bagi mereka kaum difabel itu disendirikan, sehingga dia mempunyai kelompok sendiri. Terus tempat disendirikan dan akses untuk menuju gereja itu dipermudah. Ya. Apalagi jarak parkiran ke sini jauh, lumayan lah ya. Karena di pinggir jalan besar gitu ya. Ya, salah satu kalau di luar gedung itu mengupayakan kaum difabel itu untuk menerima komuni. Terus yang paling penting itu adanya pendamping pemandu visual, karena kita lihat sendiri di gereja kita itu belum ada yang bisa bahasa visual. Iya, belum ada. Sedangkan kemarin saya koordinasi dengan keuskupan, karena kita memang tidak ada yang bisa, andai kata kalau di Santa Monica ada yang mau dan berpartisipasi untuk mengikuti belajar bahasa visual, itu mereka bersedia untuk dimintai tolong. Oh, luar biasa ini. Jadi teman-teman dari Keuskupan Surabaya yang bisa bahasa isyarat juga mau untuk membantu kita di paroki-paroki yang notabene membutuhkan dan banyak yang ingin belajar bahasa isyarat loh. Luar biasa ini, sudah ada jalan nih sebenarnya. Tinggal gimana partisipasi umat sendiri ya Teh ya. Nah, betul. Mungkin setelah ini ada yang minat bisa langsung hubungi Tante Yuli ya kan. Siapa tahu dari lihat podcast ini banyak yang pengen belajar, akhirnya teman-teman yang dari Keuskupan Surabaya bisa ngajari kita. Betul. Nah, ini gak apa-apa Tante, nanti teman-teman Komsos ini juga ini mau belajar ini. Terutama bener ya Koko Sandi ya? Terutama mereka yang generasi muda. Nah itu generasi muda, ada Koko Sandi, ada Gading. Nggak apa-apa, nanti kan saya juga ikut Tante. Saya juga kepingin sih, sebenarnya kepingin sih, saya juga dari kemarin lihat kayak yang waktu kunjungan uskup itu ada teman-teman yang memperagakan bahasa visual itu, saya ngerasa kayak wah keren gitu, terus bisa bantu teman-teman yang
disabilitas gitu loh Iya, tuh. Jadi iya, luar biasa. betul. Jadi saya sendiri juga sebenarnya ya ada hati kecil bilang pengen rek belajar kayak ngono. Tapi nang krian gak ono. Nah, Iya. sama tahu sebentar lagi ada ya tante Iya, harapan-harapan. iya, Nah, iya. itu terus teman-teman OMK ya siapa tahu. Ayo rek belajar. Jadi nanti kita bisa membantu juga seksi difabel untuk mewujudkan impian-impiannya ya tuh ya. Iya. Siapa tahu mungkin di balik sini umat ada yang saudaranya atau entah umat sendiri yang sebenarnya bisa tapi tidak menunjukkan. Siapa tahu bisa lapor ke Tante Yuli. Jadi bisa Betul. ngajari kita semua di sini. Oke. Iya. Oke, Tante, terima kasih atas waktunya Iya. dan Sebentar, apa? Ada lagi, Tante? ini satu lagi. kurang, ada lagi, harapan oke. yang paling sangat-sangat saya harapkan. Apa ini? Yaitu salah satunya saya mengharapkan untuk semua umat gereja, khususnya Gereja Santa Monica, bisa memberikan dukungan dan memotivasi terhadap kaum difabel. Oh, iya benar. Sudah, Ingat, itu yang pesan terakhir. ya. Pesan saya juga tadi saya sudah juga bilang gitu bahwa mereka itu juga normal sama kayak kita gitu ya. Cuman mereka lebih istimewa. Jadi jangan dipandang teman-teman yang difabel itu adalah orang yang aneh atau apa gitu ya. Jadi Iya. mungkin jika setelah ini ada umat-umat yang difabel yang sudah mau untuk datang ke gereja apa, dimohon mungkin ya teh ya pandangannya betul. jangan kayak hah gitu. Coba kita pandang seperti mereka juga kayak kita gitu aja ya teh ya. Betul. Oke, Ya. ada lagi tuh? Sudah. Oke, Tante. Terima kasih banyak Tante. Luar biasa podcast kali ini tuh ilmunya bener-bener dapet tuh. Karena yang ya kita sendiri nggak tahu ya ternyata difabel itu banyak golongan dan seperti ini dan ya harapan-harapan kami juga ya di sini juga bisa ada misa untuk teman-teman Khusus difabel gitu ya tuh difabel, ya. iya. Oke, para penonton Sego, jangan lupa tetap tunggu podcast-podcast kami selanjutnya dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Dan jangan lupa di-share, like, di-komen, terus pokoknya dibagi-bagikan khususnya tentang difabel ini supaya keinginan-keinginan baik dari seksi difabel bisa terlaksana. Amin. Amin. Terima kasih Tante Yuli Sama-sama. atas waktunya dan makasih Sama-sama, juga sudah mau Ter. memenuhi keinginan dari Komsos Santa Monica. Oke, akhir kata terima kasih untuk semuanya dan mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.